Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok Orange akan memaparkan terkait rencana ruang dan kusen proyek ruko 2 lantai Orange Bakery yang sedang kami rencanakan. Dan di sini kelompok Orange beranggotakan yang pertama ada Anjani Rafika Mutari, kemudian Diva Jaira Arlesa, kemudian Fahrudi Kumarudin, yang terakhir ada saya Nur Fatona Diafra Musiwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait denah kasar dari ruko lantai pertama Orange Bakery. Nah, di sini kami sudah menampilkan sketsa denah lantai 1 dengan skala 1:100 dengan ukuran bangunan 60 meter persegi. Dari lantai pertama sendiri, di situ terdapat 1 buah kasir, kemudian ruang untuk tempat display roti, 1 buah dapur, 1 buah kamar mandi di ujung sebelah kanan, dan tangga di ujung sebelah kiri. Selanjutnya, ada denah kasar ruko lantai 2. Ukurannya masih sama ya, 60 meter persegi dengan skala 1:100. Di situ pada bagian ujung terdapat tangga yang terhubung dengan lantai pertama. Kemudian di sebelah tangga terdapat ruang cuci, dan di sebelah ruang cuci berdekatan langsung dengan kamar mandi. Kemudian kita memasuki ruangannya. Di situ di dekat tangga terdapat 1 buah dapur, kemudian ruang makan dan ruang keluarga yang hampir menjadi satu. Kemudian terdapat 1 buah kamar tidur utama, kemudian 1 buah kamar tidur. Berarti total kamarnya ada 2, guys. Kemudian di situ juga dilengkapi dengan balkon. Next. Kita memasuki keterangan ruang dari lantai 1 dan lantai 2. Next. Baik. Untuk rencana ruang lantai 1 sendiri, di sini terdapat tempat kasir. Nah, tempat kasir ini digunakan sebagai tempat transaksi dan layanan konsumen bagi pembeli yang akan memilih roti, serta berada di lantai 1. Kasir ini diletakkan di dekat pintu agar konsumen bisa dengan mudah keluar masuk toko roti dengan leluasa. Jadi, misal konsumen yang masuk biasanya akan bertanya mau mencari roti jenis apa, kemudian jika konsumen ingin keluar, maka akan leluasa dengan bayar ke kasir, kemudian langsung menuju pintu keluar. Jadi sangat efektif sekali apabila tempat kasir ini diletakkan di dekat pintu. Next. Nah, di sini juga ada tempat roti. Nah, tempat roti ini digunakan sebagai tempat untuk meletakkan roti atau display roti yang siap saji, dan sebagai display koleksi terbaru dari toko bakery. Tempat roti ini berada di lantai pertama. Kita disediakan tempat yang luas agar konsumen leluasa memilih produk roti yang diinginkan, agar konsumen puas dan memberi nuansa nyaman di dalamnya. Jadi di situ di display roti itu nanti akan terdapat berbagai macam roti yang diproduksi oleh klien kami, sehingga konsumen akan dengan leluasa memilih. Next. Kemudian ada dapur. Nah, pada dapur ini rencana pembagian ruangnya terdapat 2 dapur, yakni dapur pada lantai pertama digunakan untuk tempat produksi roti, sedangkan dapur pada lantai kedua digunakan untuk memasak dan memenuhi kebutuhan pribadi penghuni ruko. Untuk lantai 1 biasanya diberikan oven untuk memanggang roti. Kemudian ada peralatan-peralatan penunjang produksi lainnya seperti mixer, kemudian mungkin loyang-loyang dan lain sebagainya. Sedangkan di lantai 2 diberikan peralatan
masak secara pribadi oleh penghuni rumah. Tentunya digunakan untuk keperluan masak sehari-hari dari klien kami. Nah, selanjutnya kamar mandi dan WC. Terdapat 2 kamar mandi pada perencanaan pembangunan ruko ini, yakni pada lantai 1 dan lantai 2 yang memiliki luasan 200 cm dikali 150 cm. Kamar mandi pada lantai 1 dipersiapkan untuk konsumen jika ingin buang air, dan kamar mandi di lantai 2 digunakan untuk kebutuhan pribadi penghuni ruko. Nah, selanjutnya yakni instalasi tangga. Tangga ini digunakan untuk jalan akses dari lantai 1 ke lantai 2 maupun sebaliknya. Untuk tangga sendiri kita buat letter L agar luasan lantai 1 dan 2 bisa lebih luas daripada bentuk tangga yang letter ataupun lurus. Nah, selanjutnya ruang keluarga. Ruang keluarga fungsinya untuk tempat berkumpul keluarga sekaligus untuk tempat menerima tamu, dan ruang keluarga ini terdapat di lantai 2. Di sini kita menggunakan penghawaan dan pencahayaan alami, di mana di samping ruang keluarga akan langsung disuguhkan pintu dan jendela kaca untuk melihat pemandangan, menghirup udara segar dan merasakan cahaya dari luar. Selanjutnya yakni ruang makan. Ruang makan fungsinya untuk tempat makan keluarga atau penghuni ruko dan menjamu hidangan untuk para tamu. Ruang ini berada di lantai 2 dan langsung bersambung dengan dapur yang berada di lantai 2. Selanjutnya kamar tidur. Pada lantai 2 terdapat 2 kamar tidur. Yang pertama yaitu kamar tidur utama dengan luas 400 cm kali 375 cm. Sedangkan kamar tidur kedua memiliki luas 225 cm kali 225 cm. Di dalamnya kita juga ada pencahayaan yang penghawaan ruang yang cukup bagi kamar tidur. Selanjutnya terdapat ruang cuci. Ruang cuci ini terdapat di lantai 2 yang digunakan untuk tempat mencuci, dan tempat ini berdampingan dengan dapur di lantai 2. Selain itu juga berdampingan dengan kamar mandi lantai 2 karena sejenis dan berhubungan langsung dengan air, serta sejenis bahan bangunannya seperti diberi dinding yang berteras ram agar menahan kedap air. Selanjutnya balkon. Balkon dapat digunakan untuk tempat bersantai penghuni rumah dan dapat juga dijadikan tempat menjemur pakaian. Balkon ini memiliki luas 1000 cm kali 150 cm. Balkon kita akan berada di atas dan memberikan kenyamanan rumah tinggal serta bisa dijadikan jemuran oleh penghuni rumah. Selanjutnya teras atau tempat parkir. Teras dipergunakan untuk tempat parkir bagi para pembeli dan supplier bahan yang berada di toko bakery tersebut. Teras ini memiliki luas 1000 cm kali 148,5 cm. Untuk selanjutnya mengenai keterangan pintu. Yang pertama yaitu pintu 1. Pintu 1 ini merupakan pintu kaca dengan lebar pintunya 60 cm. Pintu ini nantinya diletakkan di lantai 1 sebagai pintu masuk ke ruko. Terdiri atas 2 daun pintu dengan lebar masing-masing 60 cm dengan sistem bukaan pintu ke arah luar dan dalam. Selanjutnya ada pintu 2, yaitu pintu kamar mandi dengan lebar 60 cm. Nah, pintu kamar mandi ini nantinya akan diletakkan di lantai 1 dan lantai 2 untuk sistem bukan pintu ke arah dalam. Lalu ada pintu 3, yaitu pintu kamar tidur dengan ukuran 80 cm. Pintu ini nantinya digunakan untuk pintu-pintu kamar tidur yang ada di lantai 2. Lalu untuk sistem bukan pintu ke arah dalam. Ini adalah contoh gambar dari pintu kamar tidur.
Selanjutnya ada pintu 4. Pintu 4 ini adalah pintu geser dari kayu dengan ukuran masing-masing pintunya 70 cm. Nah, ini adalah contoh gambar dari pintu geser dari kayu. Selanjutnya ada pintu 5. Pintu 5 merupakan pintu besi tekuk ukuran 60 cm yang nanti letaknya ada di lantai 1 sebagai pintu terluar bangunan. Nah, pintu ini nantinya pintu ini ada 15 buah untuk dari ujung bangunan ke ujung bangunan. Ini adalah contoh gambar dari pintu besi tekuk. Selanjutnya ada keterangan jendela. Ada jendela 1. Jendela 1 merupakan jendela kaca dengan tebal 1,2 cm. Jendela ini diletakkan di lantai 1 sebagai tampak depan ruko dan membentang dari ujung ke ujung bangunan. Lebarnya menyesuaikan lebar bangunan. Oke, selanjutnya adalah jendela 2. Nah, di jendela 2 ini terdapat jendela kayu yang berukuran 60 cm. Nah, jendela ini nantinya akan dipasang di kamar tidur dan di ruang keluarga. Jadi, seperti jendela-jendela seperti biasa, usianya dan ada daun pintunya yang berukuran 60 cm. Standarnya jendela seperti itu. Kemudian lanjut ke jendela 3. Nah, di jendela 3 ini hampir sama seperti jendela 2, cuman jendela 3 ini adalah jendela kayu yang berukuran 60 cm dikali 2. Jadi daun pintunya ada 2 seperti itu. Nah, jendela ini akan diletakkan pada tangga. Jadi pada saat kita naik ke tangga itu, kemudian nanti di bordesnya, di tempat peristirahatannya nanti ada jendela 3 pada tangga, dan di kamar tidur juga ada, serta dapur. Nah, ini sangat penting ya di dekat dapur, karena sebagai udara juga jika terdapat kebakaran juga bisa langsung cepat evakuasi seperti itu. Kemudian lanjut ke jendela 4. Nah, jendela 4 ini adalah jendela balkon yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kan ada pintu jendela dan ada jendela balkon yang berukuran 72 cm. Nah, jendela ini sebagai jendela mati yang nantinya sebagai sumber cahaya alami di lantai 2 yang membentang dari ujung bangunan ke ujung dinding kamar tidur yang kamar tidur 2 seperti itu. Lanjut, ini sama sih, ini jendela juga, tapi ini jendelanya di kamar mandi teman-teman, namanya boven. Nah, boven kamar mandi ini kita rencanakan ukurannya 50 cm. Nah, boven ini nantinya sebagai sumber cahaya alami dan tempat sirkulasi udara pada kamar mandi dan pada lantai 1 dan lantai 2, karena kamar mandi ini kan ada 2 di lantai 1 dan lantai 2 seperti itu. Ini juga fungsinya salah satunya itu tempat sirkulasi udara. Jika kamar mandi tidak ada sirkulasi udaranya kan udaranya akan mengubal di ruangan itu ya. Jadi kamar mandinya bisa bau dan bisa tidak nyaman kita di kamar mandi seperti itu. Lanjut, selesai. Terima kasih teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan terkait rencana ruang dan rencana kusen pintu dan jendela maupun sketsa kasar yang ada di kelompok Orange seperti itu. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melihat, dan semoga kita juga mendapatkan manfaat dari pembelajaran seperti ini. Oke, terima kasih. Apabila ada salah kata itu dari kami, apabila ada banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.